Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitria Nur Aini dengan NPM 2317 051021. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode program ujian tengah praktikum pemrograman terstruktur. Di nomor 1 soalnya buatkan sebuah kelas template dengan template satu parameter yang bernama trapezoid yang mempunyai atribut. Di sini kita mendefinisikan sebuah kelas bernama trapezoid yang menggunakan template. Di sini, ini berarti kelas trapezoid akan menerima tipe data sebagai parameternya. Di dalam kelas trapezoid memiliki 3 variabel anggota, yaitu ada TB1, base2, dan height, yang mewakili panjang sisi dasar pertama, panjang sisi dasar kedua, dan tinggi trapesiumnya. Pada fungsi main di sini, kita membuat sebuah kelas trapezoid dengan menggunakan tipe int. Di sini kita menetapkan nilai ke variabel anggota B1, base2, dan height, yaitu di sini int A sama dengan TP B1-nya 10, int B TP base2-nya 210, int C TP height-nya 15. Kemudian output-nya mencetak nilai variabel A, B, C dengan menggunakan cout. Di sini cout A, n-line, B, n-line, kemudian C. Kita compile dan run. Dengan demikian, program yang kita buat, trapesium dengan panjang sisi pertamanya 10, kemudian panjang sisi keduanya 210, dan tingginya 15. Lanjut ke soal nomor 2. Lanjutan soal sebelumnya, di sini kita diminta untuk ubah akses atribut pada kelas tersebut menjadi private, lalu buatkan dua tipe konstruktor, yaitu buatkan konstruktor pertama dengan tidak ada parameter dan set nilai default masing-masing atribut menjadi 10, kemudian buatkan konstruktor dengan parameter untuk mengatur nilai pada atribut setelah membuat konstruktor. Buatkan metode setter dan getter untuk masing-masing tiap atribut dengan akses publik. Di sini kita masih menggunakan kelas trapezoid dengan template yang berarti kelas umum ini dapat bekerja dengan tipe data apapun. Dalam kelas ini kita dapat mendeklarasikan 3 variabel anggota yaitu B1, base2, dan height. Kemudian mereka ini semuanya bertipe T. Mereka dinyatakan sebagai private yang berarti hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Kemudian di sini ada public yang berarti dapat diakses dari luar kelas. Di sini terdapat dua konstruktor, yaitu konstruktor pertama trapezoid adalah konstruktor default yang menginisialisasi semua variabel anggota menjadi 0. Di sini B1-nya 0, base2-nya 0, dan height-nya 0. Kemudian ada konstruktor kedua yaitu trapezoid TB1, TB2, dan TH. Adalah konstruktor parameter yang memungkinkan kita menginisialisasi nilai B1, base2, dan height saat membuat objek dari kelas trapezoid tersebut. Di sini kita mendefinisikan 3 fungsi getB1, getBase2, dan getHeight yang masing-masing mengembalikan nilai dari B1, base2, dan height. Fungsi-fungsi ini ditandai sebagai cons yang menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengubah objek yang memanggilnya. Kemudian di sini kita mendefinisikan 3 fungsi setB1, setBase2, dan setHeight. Untuk mengatur nilai variabel anggota dari objek tersebut.
Menggunakan fungsi getBase1 dan getBase2, kemudian getHeight untuk mendapatkan nilai variabel anggota dari objek TP. Di sini kita cout, kemudian kita compile dan run. Hasilnya 10, 10, dan 10. Kemudian untuk soal nomor 3 ini masih soal lanjutan dari program sebelumnya. Di sini kita diminta untuk membuatkan metode calculate area dan calculate perimeter yang dimana fungsinya sebagai calculate area yaitu fungsinya adalah sebagai menghitung luas trapezoid, kemudian calculate perimeter yang berfungsi sebagai menghitung keliling trapezoid. Di sini kita masih menggunakan include IOStream untuk input-output kode, tetapi di sini kita menambahkan CMake untuk fungsi-fungsi matematika seperti SQRT dan POW. Masih sama juga menggunakan kelas trapezoid dan template dengan variabel anggota TB1, base2, dan height. Di sini kita masih memiliki dua konstruktor, yang satu default dan yang lainnya menerima parameter untuk menginisialisasi variabel anggota. Kemudian kita di sini masih memiliki fungsi getter-setter untuk mengakses dan mengubah nilai variabel anggota kelas trapezoidnya. Nah, di sini kita menambahkan T-calculate area yang berfungsi untuk menghitung luas trapesium dengan rumus B1 ditambah base2 dalam kurung, kemudian dikali height dibagi 2. Kemudian di sini menambahkan fungsi calculate perimeter yang berfungsi menghitung keliling trapesium. Seperti ini. Menghitung panjang sisi miring biasanya menggunakan teorema Pythagoras dan kemudian menambahkan semua sisinya. Ini masih sama kayak tadi in main. Kemudian ini kita cout B1-nya, base 2 kemudian height. Terus areanya sama perimeternya. Kita compile dan run. Jadi di sini B1-nya 10, base 2-nya 10, height-nya juga 10, dan di sini areanya 100, kemudian perimeternya 40. Oke, kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita diminta untuk membuatkan template kelas layang-layang yang bernama kite dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, atribut dari kelas tersebut adalah diagonal 1 dan diagonal 2 dengan akses private. Terdapat dua macam konstruktor, yaitu konstruktor tanpa parameter dengan nilai default 10 dan konstruktor dengan parameter. Prototipe parameter adalah sebagai berikut, yaitu kite diagonal 1 dan T diagonal 2. Tersedia metode setter dan getter sama seperti soal trapezoid, dan tersedia metode calculate area dan calculate perimeter dari kite tersebut. Jadi pada codingan ini kita masih menggunakan tambahan include CMake ya untuk menghitung rumus-rumus matematikanya. Ini kelas kite. Kita membuat kelas kite dengan menggunakan template. Kelas ini memiliki dua variabel anggota, diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal 1 mewakili panjang kedua ini mewakili panjang diagonal belah ketupat. Kemudian variabel-variabel ini dideklarasikan sebagai private, yang berarti hanya bisa diakses dari dalam kelasnya. Kemudian di sini ada public, yaitu bisa diakses dari luar kelasnya. Terus di sini ada dua konstruktor. Konstruktor pertama adalah konstruktor default,
yang menginisialisasi kedua diagonal dengan nilai 10. Jadi diagonal satunya nilainya 10, kemudian diagonal 2-nya juga nilainya 10. Kemudian konstruktor keduanya, di sini konstruktor parameter yang memungkinkan kita untuk mengatur nilai kedua diagonal saat membuat objek dari kelas kite. Di sini ada TD1, TD2, diagonal 1 D1, dan diagonal 2 D2. Kemudian, ini adalah fungsi-fungsi untuk mendapatkan dan mengatur nilai variabel anggota diagonal 1 dan diagonal 2. Fungsi setter-getternya. Nah, di sini ada fungsi calculate area yang menghitung luas belah ketupat dengan rumus diagonal 1 dikali diagonal 2, kemudian dibagi 2. Lalu ada fungsi calculate perimeter yang berfungsi menghitung keliling belah ketupat dengan menghitung panjang sisi menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian mengalikannya dengan 4, karena belah ketupat itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Pada fungsi main di sini, kita membuat objek KT dari kelas kite dengan tipe int. Dan mengatur nilai-nilai diagonal 1 dan diagonal 2-nya. Kemudian kita dapat mencetak nilai-nilai tersebut. Setelah itu, kita mencetak luas dan keliling belah ketupat menggunakan fungsi calculate area, dan calculate perimeternya. Di sini cout diagonal 1, kemudian diagonal 2, ini area sama perimeternya kita cout untuk outputnya. Kemudian kita compile dan run. Hasilnya seperti ini. Jadi diagonal 1-nya 10, diagonal 2-nya 20, areanya 100, dan perimeternya 44. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.